setelah kita mengisi biodata diri dan melengkapi data-data yang diperlukan untuk syarat mengikuti PPG, kemudian berkas kita ajukan, kita akan menunggu verifikasi dari Perval oleh LPMP. Lamanya Perval tergantung LPMP masing-masing. Kadang-kadang setiap provinsi berbeda. Nanti hasil Perval pihak LPMP akan memberikan 3 kategori. Yang pertama yaitu ditolak permanen, yang kedua yaitu disetujui, yang ketiga ditolak dengan perbaikan. Jika ditolak dengan perbaikan masih dapat kita perbaiki. Nah, ini adalah notifikasi yang berkas ajuan kita sudah disetujui oleh LPMP. Jika notifikasi seperti ini, kita tinggal menunggu jadwal pretest PPG saja. Nah, untuk tahun ini mungkin guru-guru yang diterima di P3K akan sangat sulit karena di status di Dapudik sudah berubah tetapi SK belum diterima, sehingga dianggap kita masih guru honor sekolah. Dan jika ingin mengikuti PPG harus mempunyai guru SK pengangkatan dari bupati atau status kepegawaiannya harus mempunyai guru honor daerah. Jika karena ini ditolak permanen, makanya ini tidak bisa diperbaiki dan untuk tahun ini tidak bisa mengikuti PPG. Nah, di sini ada juga yang kita lihat beberapa guru ada ditolak permanen karena sudah pernah tercatat menjadi peserta PPG tahun 2020 atau 2021. Karena ini PPG dibiayai pemerintah, kita hanya diberi kesempatan untuk sekali saja mengikuti PPG ini. Oleh karena itu, oleh pihak LPMP mungkin akan ditolak permanen sehingga untuk mengikuti PPG sudah tidak bisa lagi. Nah, ini ada juga notifikasi mungkin yang diterima seperti ini. SK terakhir ditolak permanen, SK terakhir dari Kadis tapi biaya dari sekolah, berarti honor sekolah. Karena banyak juga kita guru-guru yang ngajar di negeri itu biasanya kan punya ada SK dari kepala dinas, biasanya untuk kemarin itu untuk pengurusan NUPTK. Tetapi gaji kita tetap berasal dari sekolah, berarti honor sekolah, dan ini ditolak permanen juga. Nah, ini ada notifikasi ditolak perbaikan, artinya data ini masih bisa kita perbaiki. Program studi manajemen tidak linear dengan bidang studi PPG IPS SMP. Silakan memilih program studi manajemen dan bidang studi PPG ekonomi SMA. Artinya kita disuruh oleh tim penilai untuk merubah program studi REF SE kita, yaitu manajemen dan bidang studi yang ada di bidang studi PPG ekonomi yang ada di SMA. Ini nih, bidang program studi REF SE ini bisa kita lihat dari saudaran edaran untuk pendaftaran PPG kemarin. Di situ ada banyak beberapa linearitas. Coba nanti kita lihat program studi manajemen ini linearnya kemana. Nah, ini kita lihat ekonomi di SMA atau SMA LB itu ada jurusan manajemen. Ini dapat kita ambil agar linear. Nah, ini ada juga notifikasi ditolak perbaikan. Ini mungkin agak berbeda dari tahun sebelumnya karena sebelumnya S1 pendidikan biologi itu linear dengan PPG PGSD. Tapi untuk tahun ini itu tidak linear lagi. Nanti kita lihat di surat edarannya. Jadi di sini tim penilai menganjurkan kita atau menyarankan untuk memilih IPA jenjang SMP untuk melanjutkan proses PPG. Dan ini akan diperbaiki nanti melalui akunnya di linearitas Sijajah. Nah, ada juga notifikasi seperti ini. Bidang studi PPG yang dibeli tidak linear dengan program studi di Jajah. Di sini tidak dijelaskan kemana, cuma kita tinggal melihat tadi surat tadi apakah yang mana lebih linear dengan ijazah kita. Jadi kita harus memeriksanya kembali. Nah, ada juga notifikasi ditolak dengan perbaikan dengan memperbaiki data-data sebagai SK. Ini biasanya untuk yang PNS nih. SK pembagian tugas Juli 2020, Januari 2021, Juli 2021 dan Januari 2022. Artinya mungkin SK pembagian tugasnya ini per semester. Jadi SK pembagian semester itu tergantung sekolahnya masing-masing. Ada yang per tahun, ada yang per semester. Kemudian di sini SK pengangkatan akhir 2 tahun, SK golongan 3B dan SK golongan 3C. Ini bisa diperbaiki oleh yang bersangkutan.
Nah, di sini ada notifikasi ditolak perbaikan belum memenuhi syarat SK pengangkatan GTT dari Dinas Pendidikan Bupati minimal 2 tahun terakhir. Artinya di sini mungkin pihak LPMP-nya masih memberi kesempatan. Jadi dia tidak ditolak permanen seperti yang pertama tadi. Ya tinggal melengkapi saja, jika tidak ada ya tidak bisa diajukan. Jika sudah ada bisa diajukan kembali datanya. Nah, di sini ada juga ditolak perbaikan SK pengantar pertama diisi dengan SK pertama saudara menjadi guru. Jadi kalau kita mungkin boleh kita lebih kasih pendapat, mungkin di sini walaupun dia mengajar dimanapun, SK pertamanya itu tidak masalah mau di SD, di SMP atau di SMA. Yang penting SK pengangkatan dari gurunya sesuai dengan yang ada di SIM PKB. Nah, SK pengangkatan akhir atau SK P3K ini mungkin kurang lengkap ya. Karena SKBM 2 tahun terakhir dengan lampiran SK jadwal mengajar tidak hanya konsideran kepala saja. Nah, di sini mungkin kegiatan belajar mengajarnya mungkin hanya kepala suratnya, jadi pembagian tugasnya yang ada pembagian jamnya tidak dilampirkan. Dan ini masih diberi kesempatan oleh pihak LPMP. Nah, di sini pihak LPMP-nya sepertinya masih LPMP masih memberi kesempatan dan tidak ditolak permanen. Jadi kita jika memang masih ada SK dari Bupati atau pengajian dari sumber APBD, maka ini makin bisa diperbaiki. Ini mungkin dari sekolah yang guru yang masih mengajar di sekolah negeri. Nah, ini juga masih bisa diperbaiki karena mungkin silap gurunya belum melampirkan SK pembagian tugas mengajar 1 tahun 2020 dan 2021. Dan ini masih bisa diperbaiki. Nah, ada juga notifikasi seperti ini. Ini bisa diperbaiki pengangkatan oleh pejabat dinas pendidikan. Mungkin guru yang bersangkutan melampirkan yang fotokopian. SK pertama sesuai dengan kolom pilihan SK pengangkatan pertama tidak berusaha ya. Kemudian ini SK pembagian tugasnya mungkin tidak dilampirkan, jadi perlu dilampirkan. Jadi notifikasi ini mungkin berbeda-beda nanti ya dari setiap LPMP. Jadi ada yang LPMP langsung tolak permanen, ada juga yang masih berikan kesempatan. Ya tergantung dari LPMP-nya. Mungkin itu aja beberapa yang kita lihat, beberapa masalah yang mungkin sering muncul di pemberkasan PPG kali ini. Dan sekian dan terima kasih.